Apa itu negara dan konstitusi? Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Unsur terbentuknya negara ada dua, yakni unsur konstitutif negara, di mana rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, di mana rakyat merupakan penduduk dan bukan penduduk. Wilayah merupakan daratan, lautan, dan udara. Unsur deklaratif negara, yakni pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto merupakan pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa suatu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstitutif negara, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Pengakuan de jure merupakan pengakuan bahwa keberadaan suatu negara sah menurut hukum internasional. Fungsi negara. Fungsi negara dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, yaitu 1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial. Yang kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sifat-sifat negara menurut Miriam Budiardjo. Pada umumnya, setiap negara mempunyai sifat seperti 1. Sifat memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan ditaati, dan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita negara. Yang ketiga merupakan mencangkup semua, di mana semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Negara Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang menegara, tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda dan Jepang. Dengan kata lain, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan. Selain itu, penjajah bangsa yang khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang, budaya, seperti bahasa, adat, kebiasaan, serta nilai-nilai yang dimilikinya. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi di negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ialah sumber hukum dasar yang tertulis. Jadi, semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan harus bersumber pada Undang-Undang 1945. Negara dan konstitusi. Menurut Roger F. Soltau, negara adalah alat atau agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. George Gelik, negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Konstitusi dalam pengertian sempit merupakan piagam dasar atau undang-undang dasar. Ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Menurut A.C. Wade,
Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan itu. Tujuan dari konstitusi yaitu membatasi kekuasaan penguasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang, melindungi HAM, pedoman penyelenggaraan negara, maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara, kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Yang keempat, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasaan dalam menjalankan kekuasaan. Nilai konstitusi ada 3. Yang pertama, nilai normatif. Yang kedua, nominal. Yang ketiga itu nilai semantik. Di mana macam-macam konstitusi ada 4. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis atau konvensi, konstitusi secara teoritis, konstitusi berdasarkan sifat. Yang keempat, konstitusi berdasarkan unsur atau substansi. Syarat terjadinya konstitusi ialah memperhatikan kepentingan rakyat, melindungi asas demokrasi, menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat untuk melaksanakan dasar negara, lalu menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum berbentukan pada pemerintahan negara, biasanya dimodifikasikan secara dokumen tertulis. Negara pada pokoknya mempunyai tujuan memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban umum, dan mencapai kesejahteraan umum. Fungsi konstitusi ialah menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme. Yang kedua, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga, merupakan sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal. Keterkaitan dasar negara dengan konstitusi. Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara rinci, rumusan Pancasila tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai keterkaitan sangat erat yang dapat dideskripsikan antara lain melalui proses penyusunan dan tekstualnya. Hubungan antara negara dan konstitusi. Menurut Walton H. Hamilton, dengan paham konstitusionalisme, konstitusi untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menganut pikiran yang sama. Dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dikatakan, Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi. Dari dasar negara ialah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan.